Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mengamati tumbuhan apa saja yang ada di perairan lentik, yaitu tambak. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Lingai Bayuk. Nama saya Dandi. Nama saya Yoga. Nama saya Afrizal. Nama saya Cantika. Saya Andika Setiawan. Kami dari THP A1. Inilah pengamatan kami. Baik, di sini saya sudah mendapatkan sejenis tumbuhan, yaitu tumbuhan pakutali atau biasa disebut juga dengan tumbuhan Campilonerum. Tumbuhan ini adalah jenis tanaman yang termasuk dalam keluarga Polypodiaceae yang dikenal sebagai tumbuhan paku. Karakteristik dari tumbuhan ini yaitu bisa kita lihat di sini. Daunnya memiliki daun yang berbentuk lebar dan juga seringkali berwarna hijau atau merah kecoklatan. Daunnya cukup lebar dan biasanya terbagi menjadi beberapa segmen kecil yang disebut dengan pinnae. Struktur daunnya indah, biasa dikumpulkan atau dikoleksi oleh para pecinta tanaman. Tumbuhan paku tali ini biasa hidup di perairan lentik atau biasa juga disebut atau di pinggiran tambak. Sekian, terima kasih. Ya, di sini adalah rumput yang bernama Digitaria. Adalah suatu genus tumbuhan dalam famili rumput yang merupakan tumbuhan asli dari wilayah beriklim tropis dan hangat. Nama-namanya juga meliputi crabgrass, rumput jari, dan fonio. Tumbuhan ini merupakan rumput ramping monokotil tahunan dan hijau sepanjang tahun. Spesies Digitaria terdapat di wilayah beriklim tropis, subtropis, dan sedang di kedua belahan bumi. Dan meskipun beberapa spesies Digitaria dan gulma lainnya memiliki manfaat, terutama sebagai makanan, biji-bijian yang terutama bagian dari fonio bisa dipanggang dan digiling menjadi bubur atau difermentasi untuk membuat bir. Fonio telah banyak digunakan sebagai makanan pokok di bagian Afrika. Ia juga memiliki kualitas nutrisi yang layak sebagai pakan untuk ternak. Baik, saya telah menemukan salah satu tumbuhan yang ada di perairan lentik atau di tambak. Ini bernama tumbuhan rumput demam biasa atau bahasa ilmiahnya disebut Junchus effusus. Teman-teman bisa melihat lebih dekat lagi tumbuhannya seperti apa. Jadi tumbuhan demam biasa ini adalah salah satu tumbuhan yang berumbai padat, batangnya berbentuk bulat atau beralur memanjang halus dan tingginya hingga 130 cm. Batangnya pada dasarnya tidak berdaun, mengecil menjadi pelepah kecil di dekat pangkal batang, tandan. Bunga tampak menempel di sepanjang sisi batang. Kluster panjang di bawah kelilingi oleh branch involucral. Besar panjang 5-25 cm. Tumbuhan selanjutnya yang ada di perairan lentik atau tambak yaitu sawi langit. Jadi sawi langit ini bisa diklasifikasikan sebagai Vernonia cinerea, adalah gulma tahunan dari famili Asteraceae. Dengan berbagai distribusi geografis, tidak sulit untuk menemukan tumbuhan ini karena sama dengan gulma-gulma yang lain tumbuh liar di tempat terbuka. Tidak banyak yang mengetahui akan fungsi dan kegunaan dari tanaman liar ini karena kita banyak mengasumsikan bahwa tumbuhan ini hanyalah bagi rumput atau gulma bagi tanaman yang lain. Kita bisa lihat di sini ciri-cirinya. Kita lihat di sini memiliki morfologi daun berwarna hijau dengan bentuk oval dengan tepi daunnya bergigi. Pada ketiak daun ditemukan sepasang anak daun yang saling berhadapan. Batang berbentuk bulat dengan warna hijau, bunga berbongkol dengan warna keunguan, bertangkai yang mana-mana dalam satu tangkai memiliki dari satu bunga. Demikian pengamatan dari sawi langit. Terima kasih. Kemudian tumbuhan yang ada di perairan lentik itu ada tumbuhan lumut tambak. Tumbuhan lumut tambak yang juga dikenal sebagai tumbuhan mangrove atau tumbuhan pantai berlumut adalah jenis lumut yang khusus tumbuh di wilayah pesisir dan daerah tambak. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan lumut tambak, yaitu tumbuh di lingkungan air asin. Tumbuhan lumut tambak biasanya tumbuh di wilayah pesisir yang
tergenang air asin seperti muara, sungai, tambak, dan daerah pantai. Tumbuhan selanjutnya yang ada di perairan lentik adalah mangrove. Mangrove adalah pohon tropis yang tumbuh subur dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Sebagian besar kayunya bersifat asin. Perairan yang pesisir dan pasang surut yang tak ada habisnya. Berkat kemampuan penyimpanan karbon dalam jumlah besar, bakau adalah senjata utama dalam perang melawan perubahan iklim, tetapi terancam di seluruh dunia. Dengan melindungi hutan bakau, kita dapat membantu melindungi masa depan planet kita. Ciri-ciri hutan bakau: mampu berada pada keadaan salin dan tawar, tidak terpengaruh iklim, memiliki jenis pohon yang relatif sedikit, mempunyai akar yang tidak teratur atau pneumatofora, mempunyai biji propagul yang bersifat vivipar, dapat berkecambah di pohonnya, utamanya pada rhizopora, memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Baik, demikian pengamatan tumbuhan dari kami pada kesempatan kali ini. See you next time. Dadah.